Bawang. Di sini Bunda bisa sesuai selera. Mau pakai bawang putih boleh, mau pakai bawang bombay boleh ya. Karena kayaknya lebih wangi pakai bawang daun seledri ya Bu ya, kayak kita bikin sop. Ya Bun ya, jadi saya pakainya ini. Jadi ini Bunda sudah dalam keadaan matang direbus Bu ya. Direbus supaya gampang kita menghancurkannya. Nah, di sini sayurannya sudah direbus dan pertama-tama tetap kita harus buat kaldu ayam. DP Kreasi ini kita tidak menggunakan MSG karena dari Promina Supmi sendiri ini tidak mengandung MSG dan bahan pengawet. Jadi kita harus komitmen dengan produknya sendiri. Jangan produknya aja udah nggak pakai MSG sama bahan pengawet, kitanya kemana pakai MSG ya, karena kurang gurih, masukin lagi Royco gitu. Jangan ya. Makanya kita buat kaldunya asli dari rebusan ayam ya Bu ya. Jadi ini saya udah rebus, tadi udah bikin kaldunya. Jadi supaya lebih simpel, biasanya saya tadi buatnya air, misalnya 100 ml air atau 200 ml air, dimasukkan langsung, nunggu mendidih, langsung dimasukkan ayam. Ayamnya ayam beneran ya Bu ya. Ayam beneran seperti kita mau bikin sop ya. Nanti ayamnya ini pasti kan mendidih tuh, mendidih. Nanti kita tiriskan ayamnya aja diangkat. Nanti kuahnya dipisahkan seperti ini. Dan sayurannya pun dimasukkan sama bebarengan dengan si kaldu itu. Nanti sayurannya ditiriskan dan masukkan langsung ke blender. Bunda mau pakai blender boleh, mau diaduk pakai sendok pakai apa boleh ya Bun ya. Cuman ini biar cepat aja, jadi saya mempergunakan blender. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu cara buat yang bubur tim dulu untuk 8 bulan plus yang tadi saya bilang pada. Oke, silakan Bunda aja untuk langsung aja dimasukin. Nah, jadi ini si kaldunya ini untuk mencampurkan dengan si sayuran yang tadi sudah dimatangkan ya Bu ya. Kalau nggak diairin nanti seset ya Bu ya. Kalau nggak diairin nanti seset blendernya, tetap harus diairin. Iya, dikasih air ya. Ya, jadi si kaldunya ini sebetulnya untuk biar bisa muter. Biar bisa muter blendernya, kalau nggak diirin nggak muter. Iya benar banget. Ini nanti dibikin pakai Promina yang apa nih Kak? Ini bubur tim ayam kampung tomat wortel, karena banyak sekali varian rasa Promina bubur tim ini. Ya, Bunda bisa sesuai selera ya. Iya, selera. Nanti bisa Nah, yang kita haluskan dulu ya. Sambil saya jelasin dikit-dikit ya. Jadi Promina yang bubur tim ini untuk usia 8 bulan ke atas. Coba. Jadi sudah mulai naik teksturnya. Rasanya ada banyak sekali. Yang manis ada coklat alpukat, kemudian ada daging brokoli, kemudian ini tim salmon Norwegia, ada juga ati ayam kampung tomat wortel yang kita pakai sekarang, sama ada juga ayam kampung kacang polong. Jadi ada banyak banget variasi rasanya. Jadi kalau misalnya udah pernah coba yang satu, bisa coba juga yang lain gitu. Macet ya ini ya? Ya oke. Sambil menunggu si sayurannya itu dihaluskan, saya ingin sedikit jelasin dulu cara bikin silky puding biskuit ya. Karena ini udah sangat paling simpel banget. Nah, jadi biskuitnya ini dari biskuit Promina juga Bunda. Ya, jadi jangan dari biskuit yang lain. Jadi di sini kalau silky puding ini kita cukup takar sesuai dari cara pembuatannya di sini. Jadi kita masukkan pudingnya dan air panasnya kita aduk, udah kayak gitu kita dalam cetakan kalau yang seperti ini. Nah, kita udah tata sama biskuit, mungkin Bunda udah pada bisa ya. Nanti kalau udah diaduk-aduk pudingnya itu sudah diberikan air panas, nanti langsung dicetak aja seperti ini dan didiamkan, bisa dimasukkan langsung ke dalam kulkas
atau tidak. Pokoknya sampai dia jadi puding dan nanti bisa disajikan sebagai cemilan sehat anak-anak bunda semua. Nah, Sweety puding ini bisa diberikan pada usia 9 bulan plus ya. Ini yang kita buat adalah rasa coklat. Jadi di usia 9 bulan plus ini supaya anaknya tidak monoton untuk MPASI-nya, bunda sudah bisa berikan Silky Puding Promina ini gitu. Nah, udah selesai? Hah? Kalau udah mau lihat silakan ke depan. Nah, sambil yang bubur tim mungkin masih proses, saya langsung jelaskan yang ini. Sup mie, ini udah jadi ya bun ya, karena kalau tadi saya langsung masak di depan sini udah ribet. Ini jadinya dari sup mie ini jadinya seperti ini bun. Anak-anak nih kalau udah jadi kayak gini pasti mau makan kan bun? Mau nggak? Ya, kalau udah kayak gini pasti mau makan. Jadi ini saya cetakannya terserah bunda mau bentuk apa terserah ya bun ya. Nah jadi ini cara membuatnya sangat mudah sekali. Ini itu terbuat dari satu box sup mie ini tadi saya buat. Di sini ada 3 bu, ada 3 keping mie, ada 3 bumbunya langsung, udah ada bumbu dan sayurannya. Nah kita rebus dulu mie-nya seperti biasa, bu, semuanya direbus. Mie-nya ditiriskan ya bu ya. Nah baru kita masukkan tahu yang sudah direbus, wortel yang sudah direbus, dan kentang yang sudah direbus. Bunda mau pakai brokoli silahkan, cuman kita hanya memakai wortel dan kentang saja ya bun ya. Nah jadi di sini semua yang sudah direbus, tadi mungkin tadi saya bikinnya jadi 2 porsi, yang satu buat bubur tim, yang rebusannya itu satu buat mie. Nah di sini yang sudah direbus itu wortel, tahu, dan kentang itu bunda saya aduk, saya becek-becek bu ya. Itu tidak usah terlalu halus karena sup mie ini memang disajikan untuk 1 tahun ke atas. Anak 1 tahun ya sudah bisa makan yang lebih kasar, sudah bisa mengunyah ya bu ya. Nah jadi saya becek-becek tuh si sayuran dan tahu itu, saya masukkan mie-nya. Bunda di rumah suka bikin pizza mie nggak? Apa ya kalau kata mie dong? Tahu? Martabak mie. Nah, seperti itu bun bikinnya. Kalau martabak mie bunda nggak pakai apa-apa kan, hanya telur sama mie-nya aja. Cuman ini kelebihannya hanya dicampurkan lagi sayurannya, tahu, dan ditambah sama telur. Tadi saya telurnya pakai 2 butir telur bu. Ya, 1 box ini saya pakai 2 butir telur. 1 box mie, 2 butir telur, dan sayurannya wortel, kentang, serta tahu. Saya aduk-aduk dan jangan lupa bumbu dari sup mie-nya dicampurkan ya. Lalu udah diaduk-aduk, nanti oke, nah ini sudah dicetak dan dikukus, jadi masih panas ya bun ya. Nah saya sarankan kalau bunda mau buka cetakannya berarti harus nunggu dulu dingin, karena kalau masih panas bakalan hancur ya bu ya. Jadi nunggu dulu dingin, nanti bunda cetak dan hasilnya nanti seperti ini ya. Mudah nggak bu bikinnya? Ya, gampang mudah sekali, ya? Bu, ya. Mudah sekali. Kalau saya bilang ini kayak bikin pepes tahu bu, bener nggak? Kayak bikin pepes tahu, cuman ditambahin wortel sama sayuran, hanya bahannya dari sup mie. Jadi yang makan pepes tahu jangan mama papahnya aja ya, dedenya juga harus. Dan ini bisa dikreasikan sama bunda semuanya di rumah supaya anaknya lahap makannya, nggak itu aja. Jadi yang dikatakan homemade itu bunda bisa mixkan dengan produk pabrikan, dan produk pabrikan dari Promina ini memang tidak mengandung bahan pengawet ya, karena kita pengolahannya dengan metode pengeringan, dikeringkan ya bunda ya. Nah, kenapa sih awet ada nggak ada bahan pengawetnya tapi ada expired date-nya ya. Bunda nih kalau beli sayuran ke warung simpen di kulkas kelamaan kering nggak bu? Kering, basi nggak? Basi ya? Ya sama, ini juga kan dari bahan alami, dia dikeringkan, lama-lama juga jadi tidak akan segar ya, tidak akan berkualitas dengan baik. Bukan berarti ada bahan pengawetnya ya. Jadi sesuatu makanan yang memang
terbuat dari bahan alami juga tetap akan ada expired. Nah, nanti kita tinggal melting aja di sini, kita tinggal hias aja, ya. Nah, berhubung ini judulnya ayam sayur, sup mie ayam sayur, jadi saya pakai hiasannya ada cincangan ayamnya supaya si anak itu wah Luar biasa. Bunda bikin apa gitu kan? Ya. Jadi biasanya jadi udah mencerminkan masakannya ya. Oke. Nah, ini yang bubur tim ini sudah di blender, dimasukin ke sini. Oke. Masukin yuk sini yuk. Masukin. Nah, saya sambil melting nih. Masukin bubur. Nanti yang bubur tim itu sudah di blender, yang sorenya itu sudah di blender, masukkan ke dalam mangkok. Nanti supaya untuk dicampur dengan bubur timnya. Apa? Ya, diseduh. Nah. Nah, biasanya kalau blender nih kalau masih panas dibuka susah Bun ya, karena dia menguap. Ya, mungkin sambil berjalan seperti ini, Bunda ada yang mau ditanyakan nggak sama tim cooking MPAS ini? Ada yang mau ditanyakan nggak Bun? Silakan Bunda. Ya, dengan Bunda siapa? Bunda Nanti yang gimana Bun? di sesi cooking demo ini juga bisa dapat voucher ya. Yang mana? Telurnya, oke. Telurnya itu jadi Bunda sudah dicampur dengan minyak yang tadi sudah direbus, ditiriskan. Jadi jangan pakai kuahnya ya Bu ya. Sudah ditiriskan minyak, masukin ke mangkok semuanya. Masukin ke mangkok sama sayuran yang udah bejek-bejek itu Bu. Telurnya masukin, lalu kita aduk semua. Iya, sama yang putihnya sama yang kuningnya aduk semua, lalu kita masukkan ke dalam cetakan. Jangan lupa cetakan ini sebelum dimasukin sup mie ini diolesin dulu pakai margarin Bu, supaya apa? Biar nggak nempel, ya, biar nggak nempel. Jadi saya tadi olesin dulu margarin, sampingnya ada yang udah dicontoh diolesin nggak? Nah, seperti ini. Jadi ini saya udah oles pakai margarin ya. Jadi supaya nanti pada saat dicetak dia nggak akan hancur, ya Bun ya. Nah, jadi mengkreasikan MPAS itu sebetulnya sangat mudah. Hanya nama-namanya aja mungkin ya yang agak modern-modernan. Padahal setelah saya olah, oh ternyata ini sama kayak pepes tahu gitu kan ya Bun ya. Oke. Oke, nah ini kita sudah hancurkan ya Bu ya, nih sayurannya udah dihancurkan. Baru nanti kita satukan Promina sup mie ini satu box ke dalam BTI ya. BTI ini bubur tim ke dalam box ini. Nah, satu box aja semua. Nah, jadi Bun, fungsinya kaldu ini sih sebetulnya untuk memberikan rasa ya kepada si sayuran-sayuran yang tadi kita rebus supaya kita menghindari yang namanya tadi apa? MSG gitu. Nah, nanti setelah diaduk ini, nanti diaduk bubur timnya, dia kan akan kental dan menjadi sebuah adonan ya Bu ya, kayak perkedel gitu. Nanti Bunda udah tinggal ini Bun, cetak lagi, nanti udah tinggal hias aja kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya Bunda, kayaknya Bundanya bisa ke depan sini Bun. Hah? Oh kata panitia yang nanya katanya nanti dapat voucher katanya gitu. Oke, luar biasa ya. Vouchernya ada 3 ya untuk sesi ini. Ya. Oh berarti tadi Bunda Maria dapat ya. Sekarang Bunda, sini Bun. Bunda siapa namanya? Ya. Bunda Mia ya. Tanya tingkat kematangan untuk sayuran itu kan direbus, ada yang kalau kita mah crunchy gitu. Apakah dia harus setengah matang baru kita blender? Apakah harus matang dulu? Kalau tanpa di blender kita hancurkan aja apakah harus gitu? Luar biasa sekali pertanyaannya Bunda. Nah, untuk kematangan sayur Bun yang akan kita olah ini itu harus benar-benar matang ya. Karena sayang,
ini untuk 8 bulan plus ya, ini anak untuk 8 bulan. Kalau kita buat keras, mereka juga refleks mengunyahnya belum terlalu sempurna. Jadi kita memang harus benar-benar halus. Makanya kenapa saya blender? Karena si tekstur yang gerindil untuk merasa mengunyah anak itu dari mana? Dari bubur tim Promina ini. Karena bubur tim Promina ini sudah ada teksturnya. Jadi Bunda jangan samakan dengan yang 6 plus ya. Kalau 6 plus kita seduh akan halus ya Bun ya. Nah kita tetap sayurannya itu harusnya matang ya Bun ya, yang matang. Tapi kalau untuk hiasannya tetap harus matang, jangan crunchy. Karena kalau kita hias seperti ini tuh si hiasan wortelnya itu jangan wortel mentah Bu ya. Kenapa? Karena supaya anak itu bisa nyemilin juga sayurannya gitu. Jadi harus matang ya Bun ya. Oke, sudah jadi belum? Nah, setelah diaduk seperti ini, Bun, harus didiamkan dulu selama 3 menit untuk menjadikan kematangan sempurna. Jadi gini Bun, tetap kembali lagi ke tekstur bubur timnya, meskipun tadi kita blender halus sayurannya, betul nggak Bu? Kenapa tadi saya pakai seledri dan bawang daun supaya untuk membuat warnanya menjadi hijau alami ya. Nah gitu, jadi kita nanti diamkan dulu selama 3 menit untuk kematangan bubur tim itu ya Bun ya. Karena kita tidak rebus lagi, kita langsung diamkan. Nanti setelah itu baru kita masukkan ke dalam cetakan yang sudah dikasih margarin ya Bun ya. Dan nanti Bunda tinggal cetak sama seperti mie-nya ini gitu. Tadi baru 2 orang yang bertanya ya. Oke, pertanyaan terakhir yang mau bertanya lagi nih. Oke Bunda, sekali lagi, siapa yang cepat dia dapat 1, 2, 3. Oke, Bunda pakai kerudung pink sini Bun. Oh lagi menyusui, oke nggak apa-apa saya sini. Siapa Bunda namanya? Bunda Citra. Saya mau menanyakan, banyak kontroversi ya di luar sana tuh. Saya update gitu kan untuk prominannya. Kenapa nggak buat yang asli, yang alami ya? Saya juga buat, saya juga kayak hari sering ke tukang sayur atau kayak gitu. Lebih baik ya alami aja, kok usah yang instan. Nah banyak seperti itu ya kan. Untuk ada membantu juga instan seperti Indomie juga ya kan, beda dengan bubur bayi Promina. Bang kita jelaskan. Oke, Bunda tadi sama saya. Oh ya, Bunda Citra luar biasa sekali pertanyaannya ya. Kontroversi antara MPASI buatan rumah atau homemade dengan instan ya. Masih banyak bunda-bunda yang memang kayaknya lebih bagus homemade dibandingkan instan. Oke, saya jelaskan. Bunda, sekarang kalau Bunda masak di rumah sudah bisa mengukur takaran gizinya belum? Sudah belum? Sudah belum? Ayo Bu, jawab. Nah, Ayo. bisa nggak? Takaran gizi loh Bu. Iya. Wortelnya, telurnya, apalagi berasnya, vitaminnya ada berapa, proteinnya ada berapa. Udah bisa belum Bun? Dan Kayaknya dokter juga bingung ya, bingungnya ya. Hah? bingung ya. Kayaknya dokter spesialis anak pun akan pusing ribet gitu ngitungnya. Kayak itu harus dengan apa ya, ahlinya tertentu ya. Harus pakai aplikasi sih kalau di gizi ya. Mbak Iva juga kayaknya ahli gizi juga bingung kalau sama saya suruh hitung sekarang. Pak tolong itu pasti bingung. Nah jadi sebetulnya homemade dan pengolahan bubur atau makanan instan ini sama baiknya, cuma ada kekurangan dan kelebihannya ya Bun ya. Nah di sini kalau homemade kita tidak bisa mengukur takaran gizinya, tapi kalau produk yang sudah dikemas seperti Promina ini, dia sudah terukur takaran gizinya dan memudahkan
Bunda untuk memberikan MPASI. Sekarang Bunda jalan-jalan ke teras kota, nggak mungkin Bunda bawa blender ya Bun ya, nggak mungkin Bunda bawa air termos Bun, buat bikin MPASI. Tapi kalau Bunda bawa yang kayak gini, Bunda cukup bawa air termos seperti Bunda mau seduh susu. Dan kalaupun Bunda bikin dari rumah Bunda, kalau makanan homemade ini ya bukan makanan kemasan seperti ini, itu kan otomatis akan dingin ya Bun ya. Seanget-angetnya dalam Tupperware kayak gimana sih Bun? Gak akan fresh. Dan itu nutrisi yang ada di dalam sayurannya, yang ada di dalam makanannya itu akan berkurang. Kalau Bunda membuat homemade yang memang Bunda pengen bawa-bawa kalau Bunda jalan-jalan, itu akan berkurang. Berarti kalau pakai kemasan kayak gini akan lebih praktis dan fresh ya Bunda ya, Bunda Citra. Jadi sebetulnya sama bagusnya, hanya saja ini dikemas lebih praktis dan untuk memudahkan bunda-bunda semuanya yang memiliki balita mulai belajar makan. Dan satu lagi, untuk kemasan produk baby food yang memang sudah terkemas ini, rasanya itu sangat banyak sekali ya. Jadi supaya anak itu tidak, yang tadi kata dokter Dokter Cut itu yang namanya GTM, gerakan tutup mulut. Karena yang saya tahu nih, Bunda nih kalau bikin tim di rumah, menunya pasti itu lagi. Saya yakin deh. Bener nggak Bun? Tahu lagi, campur apa? Wortel lagi, campur apa misalnya? Apa Bu? Ada air bakso Kak? Itu lagi kan Bun, ya. Dan Bunda bisanya itu ya itu aja yang dibuatnya. Sampai-sampai anaknya itu kalau dikasih rasa lain dia GPM, gerakan tutup mulut. Ada hal lain, Bundanya sering beli yang kayak gini. Mentang-mentang nih di warung yang dekat adanya rasa beras merah doang Bun. Kalau nggak rasa apa? Rasa kacang hijau. Yang ada aja, anaknya tuh kecilin itu. Di saat ada nih yang nawarin, Bunda ini cobain yang rasa ayam kampung tomat wortel, anak saya nggak suka. Nah, yakin nggak suka? Iya Bun, kalau misalnya disuapin langsung dia lepek. Nah, ya wajar kalau kayak gitu. Bunda nih baru mengenal makanan baru, ibaratin Bunda belum pernah cobain pizza, ya. Bunda baru hari itu cobain pizza, pasti kan? Gitu kan? Ini enak nggak? Sama, anak pun seperti itu. Jadi jangan langsung menjudge anak itu tidak mau. Makanya usia 6 bulan itu sangat penting sekali Bunda untuk memperkenalkan banyak rasa. Bila perlu nyetok 7 rasa Bu buat 1 minggu. Bener nggak? Ya, dan itu diganti-ganti manis asin. Dan sekarang ini Bunda, biar nggak kontroversi lagi Bunda Citra, Bunda bisa mix and match ini kemasan Promina instan ini dengan homemade. Ini tuh sebenarnya homemade dia Bun ya. Hanya saja dia di mix dengan Promina. Supaya apa? Supaya gizinya lebih terukur ya Bun ya. Jadi dedenya biar pada montok-montok. Wow, luar biasa sekali. Kak, tadi udah disebutin ya rasa-rasanya itu apa aja sih. Nah, nih Kak Iva mau ngulangin nih, ada rasa apa aja sih untuk Promina usia 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas ada milky beras merah. Ada lagi rasa smooth kacang hijau. Ada lagi pisang susu. Oke, ada lagi steam chicken mushroom. Ada cheesy chicken broccoli. Ada juga beef stew with carrot. Dan terakhir Pir jeruk pepaya yang rasa buah aja ya. Nah, itu untuk yang 6 bulan ke atas. Tapi ada lagi nih untuk rasa 8 bulan ke atas. Nah, rasa 8 bulan ke atas itu ada rasa coklat avocado. Oke, ada lagi daging brokoli. Ada tim salmon Norwegia. Ada lagi ayam kampung. Ada ayam kampung tomat wortel yang kita pakai sekarang. Nah, ini yang dipakai dan yang terakhir itu ada ayam kampung kacang polong. Oke, sudah jadi Bunda bubur timnya. Sekarang kalau anaknya lihat kayak gini mau makan nggak? Hah? Mau ya, dibanding Bunda aduk-aduk nih, masukin ke mangkok dengan bentuk yang kayak gini aja. Bosan mama gitu kan ya. Nah, jadi kita juga harus pintar mengkreasikan ya. Jadi jangan mamanya aja sama papanya aja makan enak-enak ya. Anak pun harus makan enak.
juga sudah tercukupi. Iya, karena udah ditambahin sama Ini Promina tinggal bubur tin ini instan. tinggal dibukain biar ini jadi 3. Ini masih ada masak apa lagi nih abis ini? Sudah. Oh, sudah Oke. selesai. Mungkin sesi pertanyaan sudah selesai ya. Oke, sudah Nah, di sini bunda-bunda yang punya anak 8 bulan plus, 1 tahun ke atas, ingin cobain makanannya, nanti mungkin kita bisa berikan sama baby-baby yang ada di sini. Nanti